Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang telah kami lewati di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada dan memberkati kami. Hari ini pun kami percaya Engkau tetap ada dan akan terus memberkati. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, sehingga hari-hari kami tidak berlalu begitu saja, tetapi hari kami dapat kami lewati dengan penuh makna, dan kami boleh mendapatkan sukacita damai sejahtera di dalamnya. Karena itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 9 September 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 121 ayat 2. Dalam bahasa Batak Psalmen 121 ayat 2. Sian Jahoba sitopa langit dohot tano on sambing ro pangurupion ianggo tuau. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kelihatan bagi manusia samar-samar, gelap, bahkan tidak ada harapan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Bagi Tuhan selalu terbuka kesempatan. Apa yang dipikirkan manusia jauh di bawah kendali Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, hati manusia mereka-reka jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Rohani jolo mamarsakap dalanna, Tuhan Jahoba patotu lakana. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang bisa kita kendalikan untuk mencapai tujuan seperti yang kita harapkan. Mungkin kita bisa mendapatkan apa yang kita kerjakan di dalam usaha-usaha kita. Tetapi saudara, sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu adalah sia-sia dan sementara saja. Ketika kita dalam kesulitan, kita mencari-cari pertolongan dari dunia, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tidak selamanya orang yang dekat dengan kita dapat menolong kita. Tidak selamanya juga orang baik kepada kita. Sifat manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan seorang dengan yang lain. Jika kita tidak menguntungkan lagi bagi orang lain, mungkin mereka tidak akan mencari dan memerlukan kita. Demikian sebaliknya, ketika orang lain pun tidak berguna lagi bagi kita, kita mungkin enggan untuk datang dan bertemu dengan dia atau berharap kepadanya. Karena memang manusia itu sifatnya terbatas dan sementara. Kekuatannya pun terbatas, kemampuannya pun terbatas, dan semua ada masanya. Tetapi kita belajar dari pemazmur dalam kehidupannya, dalam berbagai-bagai kesulitannya. Dia melihat banyak kekuatan, banyak kuasa yang dapat mengendalikan hidupnya, yang membuat ia susah dan menderita. Tetapi
dia tidak memikirkan kekuatan dan kuasa dari dunia untuk melawan hal-hal yang membuat dia susah. Tetapi pemazmur sungguh yakin dan percaya bahwasanya pertolongan hanya di dalam Tuhan. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan yang sesungguhnya. Pertolongan yang mendatangkan sukacita yang gak akan berubah. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, saudara. Setiap kita pasti akan mengalami berbagai-bagai pergumulan, persoalan dalam hidup, bukan? Tapi hendaklah kiranya di dalam berbagai pergumulan itu kita melihat dalam situasi itu Tuhan tetap bekerja. Dalam masalah-masalah kita Tuhan terus berkarya, menjadikan kita pribadi yang sempurna, membuat kita pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu saudara, dalam keadaan apapun tetaplah jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Berharaplah hanya kepada Dia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bagi manusia yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu pasti menjadi mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup pasti mengalami masalah atau pergumulan dalam hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan, masalah atau pergumulan itu adalah warna-warni kehidupan yang membuat hidupnya menjadi berwarna dan lebih indah. Itu seperti bunga yang tetap harum dan indah dipandang mata. Tetapi sebaliknya, bila orang tidak dekat dengan Tuhan, maka masalah-masalah, pergumulan yang terjadi di dalam hidup itu seperti racun yang mematikan kehidupan. Hari ini kita mari melihat bahwasanya masalah atau pergumulan yang terjadi dalam hidup kita adalah warna-warni kehidupan yang sangat indah karena Tuhan ada di dalam kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan jangan mau terhanyut oleh keindahan-keindahan dunia. Tawaran-tawaran indah dari kekuatan-kekuatan yang datang dari dunia. Benar, kita masih tinggal di dunia. Tetapi yakin dan percayalah, dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan segala isinya pun ciptaannya. Karena itu yakinilah apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki, itu semua fasilitas yang disediakan Allah bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Bahaya, ancaman, masalah itu boleh saja datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi iman, pengharapan kita tidak boleh berubah. Tetapi tetaplah percaya hanya kepada Allah. Karena Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita. Dialah pertolongan yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami semakin kuat, semakin teguh, dan terus percaya akan belas kasih-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan diri kami, kekuatan dunia ini. Tetapi biarlah kami hanya mengandalkan Engkau di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Engkaulah pertolongan kami. Kepadamu-lah kami memohon, berseru, meminta pertolongan. Apapun persoalan hidup kami, pergumulan kami, mampukan kami untuk menghadapinya, dan biarlah kekuatan yang daripadamu ada pada kami, sehingga kami dapat menghadapi setiap masalah kami dengan baik. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, tolonglah kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, lindungi dan berkatilah saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita, dan mereka yang sakit. Tuhanlah yang menguatkan, yang memberi penghiburan, serta memberi kesembuhan, agar mereka tetap kuat dan terus dapat menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.